Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Berliana Firdausi Nuzula dengan NIM 241080225. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi pemikir-pemikir muslim atau ilmuwan tokoh pemikir muslim yang berpengaruh pada masa peradaban Islam di Spanyol. Nah, pada masa ini tuh salah satu bab yang paling paling apa ya paling gemilang lah pada masa sejarah peradaban manusia. Nah, pada masa ini di mana ilmuwan pengetahuan, ilmuwan seni, ekonomi dan juga filsafat itu berkembang pesat di bawah naungan Islam. Nah, di balik kejayaannya itu berdirilah beberapa nama-nama besar dari para pemikir muslim yang dia itu tidak hanya mempengaruhi dunia Islam tetapi juga dunia barat yang terjadi hingga saat ini. Nah, Islam itu masuk ke semenanjung Iberia pada abad ke-8. Nah, dan pada berdirinya kekhalifahan Umayyah di Cordoba yang menjadikan Andalusia itu atau Spanyol sebagai pusat kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, dari sinilah muncul tokoh-tokoh besar yang membawa pengaruh luar biasa dalam pemikiran dan juga praktek-praktek kehidupannya, termasuk dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Tokoh pertama yang sangat berpengaruh yakni Ibnu Khaldun. Nah, beliau ini dikenal sebagai bapak ilmu sosiologi dan juga ekonomi Islam. Nah, beliau ini lahir di Tunis pada tahun 1332. Nah, Ibnu Khaldun ini menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berpindah-pindah antara Afrika Utara, Andalusia, dan Mesir. Nah, beliau ini memiliki karya yang monumental, yakni Muqaddimah. Muqaddimah ini tuh sebuah buku yang menjadi tonggak penting dalam pemikiran ekonomi dan juga sosial. Dalam Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi satu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh moral, keadilan, dan juga kerja keras dari masyarakatnya. Beliau berpendapat bahwa kemakmuran itu tidak bisa tercapai hanya dengan kekayaan materi saja, tetapi juga harus dibangun atas etika, solidaritas sosial, dan keadilan dalam distribusi. Nah, menurutnya pemerintah yang adil itu menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika pajaknya terlalu tinggi, rakyatnya itu akan kehilangan dalam semangat kerjanya. Terus, habis itu ekonomi itu akan menjadi melemah. Nah, tetapi jika pajak itu dilakukan secara seimbang dan dikelola dengan yang amanah, maka perdagangan dan produksi terus kesejahteraan itu juga akan meningkat. Nah, pemikiran ini tuh kadang dianggap sebagai bukan kadang sih, pemikiran ini dianggap sebagai cikal bakal dari teori ekonomi yang modern tentang hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, jauh sebelum para ekonom barat itu membicarakan hal ini. Jadi sebelum ekonom barat membicarakan hal ini tuh Ibnu Khaldun sudah membicarakannya. Nah, praktik ekonomi yang diterapkan pada masa ini tuh juga mencerminkan bagaimana gagasan dari Ibnu Khaldun. Di Andalusia sendiri, masyarakat itu menjelaskan sistem perdagangannya itu bebas yang berbasis dari etika, mengedepankan kejujuran, kualitas barang, dan juga keadilan dalam transaksi. Pasar-pasar seperti dan di di Granada ini tuh bukan hanya sebagai tempat jual beli biasa, tetapi juga sebagai pusat dari pertukaran ilmu, pertukaran ide, dan juga nilai budaya. Tokoh yang kedua selanjutnya yakni Ibnu Rushd atau Averroes. Nah, tokoh kedua ini tuh nggak kalah penting dengan Ibnu dengan yang lainnya, yakni Ibnu Rushd. Nah, dalam dunia barat itu dikenal sebagai Averroes. Nah, beliau ini lahir di Cordoba tahun 1126 dan dikenal sebagai seorang filsuf, dokter, dan ahli dalam hukum Islam. Nah, Ibnu Rushd ini sangat terkenal karena pemikirannya yang menggabungkan antara akal dan juga wahyu. Nah, beliau percaya bahwa Islam itu tuh tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal itu menjadi sarana untuk memahami kebesaran Tuhan.
Nah, dalam konteks ekonominya, Ibnu Rushd ini tuh menekankan pentingnya keadilan dan juga tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi. Beliau menulis bahwa kekayaan itu hanya titipan Allah dan manusia itu berkewajiban menggunakannya untuk kemaslahatan rakyat. Jadi itu kayak kekayaan itu dititipkan Allah untuk kita dan kita itu wajib menggunakannya untuk kemaslahatan rakyat. Nah, Ibnu Rushd ini juga menolak keras tentang praktik riba dan juga penimbunan harta. Karena menurut beliau hal itu tuh hanya akan menciptakan ketimpangan sosial. Jadi kayak menurut beliau tuh hal tersebut bakal menjadikan sosial tuh kayak nggak rata gitu loh, ketimpangan sosial gitu. Nah, pemikiran ini tuh menjadi dasar bagi prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan, yang menolak tentang eksploitasi dan menekankan kesejahteraan bersama. Nah, menariknya dari gagasan Ibnu Rushd ini juga berpengaruh besar di bagian Eropa. Pemikirannya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh besar seperti Thomas Aquinas. Dan dari sinilah dunia barat itu mulai mengenal bagaimana konsep etika ekonomi yang berpadu dengan filsafat moral. Selanjutnya tokoh yang ketiga yakni Al-Zahrawi atau yang dikenal sebagai nama Abdul Qasis. Nah, beliau ini merupakan seorang dokter dan ilmuwan besar yang hidup di Cordoba pada abad ke-10. Mungkin kalau disambungkan antara dokter dan ekonomi bingung ya hubungannya apa. Nah, hubungannya ini tuh karena adanya inovasi ilmiah yang juga berpengaruh besar terhadap ekonomi. Al-Zahrawi ini tuh menulis ensiklopedia medis yang berjudul dengan Al-Tasrif. Nah, ini tuh Al-Tasrif ini tuh menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Nah, karena jasanya beliau ini yang menulis ensiklopedia itu, bidang kesehatan di Andalusia itu maju dan berkembang semakin pesat. Terus banyak pelajar-pelajar dari Eropa itu datang untuk belajar di sana. Nah, hal ini tuh mendorong berkembangnya sektor pendidikan dan perdagangan buku serta alat-alat kesehatan. Nah, nyambungnya antara kedokteran dan ekonomi itu di situ karena majunya sektor pendidikan otomatis buku-buku sama alat kesehatan itu terjual belikan. Jadi menciptakan ekosistem ekonomi yang berbasis dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, Al-Zahrawi ini tuh membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu dapat menjadi penggerak ekonomi dan juga kemajuan dari suatu peradaban. Nah, masuk ke tokoh yang terakhir yakni Ibnu Hazm. Nah, tokoh ini tuh merupakan Ibnu Hazm atau Ibnu Hazm. Tokoh ini tuh merupakan seorang cendekiawan, teolog, dan juga sastrawan yang besar, dan juga berasal dari Cordoba. Jadi rata-rata ilmuwan tuh dari Cordoba. Nah, Ibnu Hazm ini dikenal karena karyanya yang monumental, yakni yang berjudul Al-Muhalla. Al-Muhalla ini tuh membahas tentang hukum Islam secara detail. Nah, dalam bidang ekonomi, Ibnu Hazm ini menekankan bagaimana pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan juga keadilan dalam muamalah. Beliau menolak dengan keras segala bentuk penipuan dalam jual beli, terus manipulasi harga, atau adanya monopoli dalam pasar. Nah, Ibnu Hazm ini menurut beliau kekayaan itu tuh harus dihasilkan dengan cara yang halal dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Beliau juga menulis bahwa kemiskinan itu tuh bukan aib, tetapi ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan itu tuh sesuatu yang harus diperangi. Jadi kemiskinan tuh nggak aib, tapi kemiskinan itu ada karena terjadinya ketidakadilan sosial. Nah, dari pemikiran ini tuh sangat relevan hingga saat ini, di mana keadilan sosial dan etika bisnis itu tetap menjadi isu yang paling utama dalam dunia modern. Nah, dari selain 4 tokoh yang saya jelaskan tadi, sebenarnya tuh masih ada banyak ilmuwan dari Andalusia lain yang memiliki kontribusi dalam peradaban Islam. Contohnya seperti Ibnu Zuhair,
Ibnu Bajjah, dan juga Ibnu Tufail, yang semuanya itu menekankan bagaimana pentingnya ilmu dan moralitas dalam membangun masyarakat sejahtera. Mereka hidup dalam lingkungan yang menghargai tentang ilmu, menghargai tentang kerja keras, dan juga keterbukaan akan nilai-nilai yang menjadikan Andalusia itu tuh sebagai mercusuar pada peradaban dunia selama berabad-abad. Nah, jika dilihat dari secara keseluruhannya, pemikiran para tokoh itu tuh nggak hanya tentang teori, tetapi juga tentang praktik nyata dalam kehidupan ekonomi dan juga kehidupan sosialnya. Mereka mengajarkan bahwa kemajuan ekonomi itu nggak bisa dilepas dari ilmu, kejujuran, dan juga keadilan. Bahwa sebuah peradaban itu akan kuat jika masyarakatnya mengedepankan ilmu pengetahuan dan menjauhi dari keserakahan. Bisa dibayangkan, Eropa pada masa saat itu tuh masih berada dalam masa kegelapan. Tapi kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan juga Toledo tuh menerangi cahaya ilmu karena adanya ilmuwan-ilmuwan tersebut. Jadi muncul ribuan perpustakaan, rumah sakit, universitas, dan juga pasar yang dikelola dengan Islam yang sangat maju. Dikelola dengan sistem Islam yang sangat maju. Nah, semua itu berawal dari satu hal, yakni pemikiran dan juga nilai-nilai Islam yang diterapkan secara konsisten. Secara singkatnya, dari Ibnu Khaldun kita belajar tentang bagaimana teori ekonomi dan juga keadilan sosial itu berjalan. Nah, dari Ibnu Rushd kita belajar tentang keseimbangan antara akal dan juga moral. Nah, dari Al-Zahrawi kita belajar bahwa ilmu itu bisa mendorong ekonomi semakin maju. Terus yang terakhir dari Ibnu Hazm kita bisa belajar tentang bagaimana pentingnya dari sebuah kejujuran dan juga etika dalam berbisnis. Mereka semua itu bukan hanya ilmuwan, tetapi mereka tuh juga teladan bagi umat manusia tentang bagaimana sih membangun peradaban yang seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi ketika kita berbicara tentang peradaban Islam di Spanyol, kita itu nggak hanya berbicara tentang istana yang megah seperti Alhambra atau Masjid Cordoba yang indah, tetapi kita tuh juga berbicara tentang bagaimana sebuah peradaban itu yang berakar pada ilmu, iman, dan juga keadilan. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ucapan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.